Semangat pagi sahabat, sehat selalu ya. Aduh mohon maaf nih suara saya nih begini. Biasalah terserang flu sama pilek karena kan sekarang musim hujan. Makanya teman-teman sekarang yuk hati-hati. Liburan ini memang sekarang lagi musim hujan. Musim hujan terutama di Jakarta nih. Kadang dari pagi ke pagi lagi hujan. Nah makanya kita hati-hati ya. Yuk kita bicara diskusi tentang edisi liburannya. Mungkin dalam beberapa video saya akan membahas edisi di saat kita liburan. Gimana sih apa manfaatnya liburan? Oke teman-teman ya. Ini sekarang kita semuanya anak-anak sekolah, karyawan, mahasiswa dan siapapun sekarang sedang merayakan, sedang menyambut masa liburan ini dengan bahagia karena ini memang masa yang sangat ditunggu teman-teman ya. Jadi tidak heran di jalan-jalan, di perjalanan banyak sekali keluarga, anak-anak ya, juga remaja yang bergerombol menikmati masa liburannya. Mungkin ya mereka mengadakan kegiatan bermacam-macam, hanya sekedar kumpul atau mengadakan kegiatan bisnis. Nah ini nih yang menarik nih. Jadi banyak sekali orang-orang yang terikat di instansi sekarang memanfaatkan masa liburan ini untuk bisnis teman-teman ya. Karena banyak sekali sekarang jalur bisnis yang bisa diikuti oleh siapapun dimanapun. Jadi bisa online, bisa offline. Jadi bisnis ini sangat berguna terutama ya karena sekarang ya masa digital, era digital. Banyak sekali sekarang bisnis yang menyangkut digital terutama dengan masalah koin ya. Koin-koin sendiri saya sendiri kurang paham teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau mau coba belajar, bisa belajar tentang saham, tentang koin itu di internet banyak sekali ya. Ada tentang yang di Indodax yaitu saham Indonesia ya, ada juga yang di Nasdaq saham luar negeri ya, banyak sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengambil pelajaran itu dari internet, bisa otodidak juga, bisa juga ada mentornya. Nah anyway kita kembali lagi masalah liburan teman-teman ya. Jadi liburan ini sekarang kita harus hati-hati karena sekarang diprediksi bahkan ada beberapa orang supernatural yang meramalkan kalau masa akhir tahun ini, tahun 2022 ini bakal ada bencana katanya. Ada pergeseran tanah, ada juga hujan badai. Ya mudah-mudahan aja kita tidak sampai terjadi hal-hal yang menjadikan bencana yang besar hingga kita banyak kehilangan nyawa, mungkin kehilangan harta benda ya. Kita berdoa aja sama yang kuasa ya, karena bagaimanapun kita bergantung kepada yang di atas sana. Nah liburan ini pun kali ini pun ini keuangannya kita banyak yang sangat terbatas teman-teman ya. Nah dengan keuangan yang sangat terbatas karena kita dalam masa resesi katanya untuk sementara orang, tapi ada orang lain yang uangnya tetap banyak teman-teman ya. Sepertinya mereka punya pabrik duit. Jadi liburan ini kita bisa manfaatkan dengan hal yang simpel teman-teman ya. Ini apa aja sih diantaranya liburan-liburan yang efektif, efisien dan bisa menghemat energi, juga aman dan nyaman untuk masalah di episode sekarang yang keadaannya memang lagi tidak menentu. Pertama, ajang liburan ini bisa kita gunakan untuk kumpul-kumpul sama keluarga besar atau keluarga kecil, keluarga kita yang di luar kota. Nah itu kan karena masa liburan ya, sekarang kan pada tidak ke kantor, tidak kuliah, tidak sekolah. Jadi manfaatkan di hari libur ini untuk kumpul-kumpul dan silaturahmi dengan keluarga. Kita di situ bisa membicarakan hal-hal yang sangat bertalian erat dengan kekeluargaan, tapi jangan bicara hal-hal yang terlalu berat teman-teman ya. Jadi kita bicara aja tentang say hello, tentang keluarga, tentang ya kita happy lah sama keluarga. Jangan bicara hal yang berat ya. Kita tukar-tukaran kado atau kita tukar-tukaran informasi apapun itu termasuk pekerjaan dan usaha. Tentunya kita itu akan lebih baik kalau kita bicara yang sangat bermanfaat, misalkan untuk mencari solusi ini, untuk resesi ini bagaimana. bisa dengan cara kita bertemu keluarga seperti itu. Lalu yang kedua, kita bisa menikmati alam. Jadi kita liburan ke alam liar, misalkan kita nginap di gunung bawa tenda, atau kalau yang punya uang di villa teman-teman ya. Cuma saya sarankan untuk tahun baru kali ini jangan ke pantai karena ada prediksi ada tsunami dan itu
Meskipun itu hanya prediksi, kan kita berjaga-jaga lebih bagus teman-teman ya. Jadi sebaiknya untuk liburan kali ini kita cari tempat yang tinggi, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit. Misalkan kalau di Jakarta kan ada puncak ya, misalkan ke daerah Bandung untuk ke Dago, atau ke daerah di sana di daerah Sumatera mungkin ke daerah Toba ya. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan liburan kita yang memang dirasa sangat aman teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, mudah-mudahan kita bisa mencoba untuk menjelajahi alam raya sehingga kita nanti akan menikmati keindahan alam semesta. Ketiganya, kita bisa memanfaatkan liburan ini untuk mengadakan pertemuan bisnis sama teman-teman yang biasanya tidak bertemu, yang tadinya hanya lewat WA, lewat komunikasi lewat telepon, kita bisa bertemu sekarang secara langsung. Itu bisnisnya beraneka rupa ya. Ada bisnis mungkin bisnis herba, bisnis suplemen, mungkin ada juga bisnis koin, bisnis yang menyangkut sekarang di era digital ini, di era komputer ya. Banyak bisnis yang memang bisa kita ikuti dengan freelance yang tidak mengganggu kegiatan kita teman-teman ya. Dan bisnis ini dirasa sangat berguna, tapi hati-hati jangan sampai teman-teman juga terlalu berani. Misalkan bisnis investasi nih 10 juta, 20 juta, 30 juta, jangan dulu teman-teman ya. Jadi dipelajari dulu, lihat dulu, jangan mentah-mentah ini kan temanku, teman dekatku, masa sih bohong. Nah kalau masalah kedekatan teman itu biasanya memang kita akan terpengaruh dengan kepercayaan, tapi jangan dulu. Kalau untuk bisnis kita coba dulu hal yang kecil dan dikaji dulu. Jangan sampai kita nanti kehilangan uang, tahu-tahu kita ikut dengan bisnis X, investasi X, tahu-tahu perusahaannya scam. Nah jangan sampai gitu teman-teman ya. Karena bagaimanapun namanya uang itu susah dicari teman-teman ya. Untuk masa saat ini memang kita punya Tuhan, minta sama Tuhan, tapi kan kita juga hidup berdasarkan syariat dan keadaan teman-teman ya. Jadi so hati-hati, jangan terlalu ikut bisnis yang memang penuh daya tarik dan penuh nanti tipu daya. Jadi sekali lagi so hati-hati ya. Lalu yang keempat, di masa liburan ini kita bisa dicoba dengan membuka usaha baru di rumah. Misalkan kan biasanya kita ke kantor ya sangat sibuk tiap hari. Nah tapi kita punya waktu banyak kan di rumah. Misalkan kita mau coba nih menanam jamur, karena kita di rumah misalkan ada halaman di belakang rumah dan media juga di depan rumah. Nah kita juga mungkin bisa menanam tanaman yang biasanya kita tidak ada waktu teman-teman ya. Misalkan kita bikin tanaman sayuran tuh di belakang rumah, memanfaatkan pot-pot yang tidak dipakai, memanfaatkan sisa-sisa daripada plastik-plastik yang enggak dipakai, tabung plastiknya, jadi bisa digunakan untuk lebih efektif. Dicoba untuk berkebun, untuk menanam sesuatu yang bermanfaat supaya liburan ini juga lebih terisi dengan efektif teman-teman ya. Nah itu tadi 4 contoh gimana sih masa liburan ini diisi dengan apa aja. Tentunya masih banyak hal yang lain yang bisa kita lakukan dalam masa liburan ini, terutama di saat masa resesi teman-teman ya. Nah tentunya teman-teman juga banyak sekali solusinya, saya yakin itu. Dan kalau ada solusi yang bisa teman-teman kasih, tolong tulis di kolom komentar supaya nanti teman-teman yang lain bisa mengambil insight-nya daripada video sederhana ini teman-teman ya. Oke sekian dulu, mudah-mudahan saya selalu, dan nanti saya pun akan bikin video yang lain yang menyangkut liburan. Sekali lagi tetap waspada dengan keadaan sekarang ini, dan kita tetap berfokus pada keluarga dan pada diri sendiri. Semoga sehat selalu, semoga kita semuanya ada dalam lindungan Tuhan teman-teman ya. Jangan lupa kita selalu berdoa, jangan lupa kita selalu memberi, jangan lupa kita selalu memberikan senyum untuk orang lain. Berikan senyum sebanyak-banyaknya, bantu orang sebanyak-banyaknya, kita semuanya jangan pelit kalau untuk sebuah senyuman. Oke teman-teman ya, sekian dulu, sehat selalu, bye for now.